Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Sehat? Pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, apakah teman-teman ada yang mau bertanya tentang materi sebelumnya? Kalau tidak ada, maka kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pembelajaran kali ini, pada bab 5, integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, Ibu akan membahas kerjasama dalam mewujudkan komitmen integrasi nasional. Silakan dibuka halaman 147 di buku paket. Menjelaskan kerjasama dalam mewujudkan komitmen integrasi nasional. Sebelumnya ada yang tahu apa itu kerjasama? Coba kamu, kerjasama itu apa? Iya, benar. Jadi kerjasama adalah usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ditemui hampir pada setiap kelompok manusia. Di kalangan masyarakat Indonesia dikenal suatu sistem kerjasama disebut dengan gotong royong. Ya. Coba Ibu mau bertanya, siapa yang pernah gotong royong? Iya benar, kita semua yang di kelas ini tentu saja udah pernah merasakan gotong royong seperti membersihkan sekolah bersama, piket bersama, ataupun melakukan kerja bakti ya. Ibu akan melanjutkan menjelaskannya. Kerjasama dalam kehidupan bangsa Indonesia selalu ditanamkan dan ditekankan mulai dari lingkungan keluarga. Selanjutnya menuju lingkungan masyarakat atau tempat tinggal, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, atau lingkungan pemerintah. Ditanamkannya sistem kerjasama dalam diri disebabkan adanya pandangan bahwa manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa kerja sama dengan orang lain. Nah, benar, manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka itu diciptakanlah kerjasama atau gotong royong agar pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih mudah. Berikut beberapa pengertian kerjasama menurut para ahli, bisa dilihat di buku paket halaman 147. Di situ ada beberapa pengertian menurut kerjasama menurut beberapa ahli. Menurut Pamuji, ya Ibu bacakan ya. 1. Menurut Pamuji, kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan interaksi antara individu yang melakukan kerjasama sehingga tercapai tujuan yang dinamis. Menurut Jainuddin, pengertian kerjasama adalah seseorang yang memiliki kepedulian dengan orang lain atau sekelompok sehingga membentuk suatu kegiatan yang sama dan menguntungkan seluruh anggota dengan dilandasi rasa saling percaya antar anggota serta menjunjung tinggi norma yang berlaku. Menurut Rosen, kerjasama merupakan sumber yang sangat efisien untuk kualitas pelayanan. Dalam hal ini, kerjasama dalam ranah ekonomi dilakukan pada bidang jual beli. Menurut Thomas dan Perry, kerjasama merupakan suatu kegiatan yang memiliki tingkat yang berbeda, dimulai dari adanya koordinasi, kooperasi, hingga terjadinya kolaborasi dalam satu kegiatan kerjasama. Nah, selain dari makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat, ada juga tujuan kerjasama. Apa sih sebenarnya tujuan kerjasama? Ada yang tahu? Coba kalau yang tahu tunjuk tangan ya. Nah, nggak ada yang tahu, maka Ibu yang akan menjelaskannya. Pada hakikatnya, manusia memiliki keterbatasan dan ketergantungan dengan sesama manusia lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bekerja sama dengan orang lain. Oleh karena itu, manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Tujuan kerjasama pun akan terjalin dengan adanya sikap saling menghargai. Adapun tujuan dari kerjasama di sekitar kita antara lain sebagai berikut. 1.
memunculkan sikap toleransi. Apa sih sikap toleransi? Toleransi merupakan suatu istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya, toleransi beragama, di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Jadi, dengan adanya kerjasama akan terciptanya sikap dan perbuatan yang tidak mendiskriminasikan kelompok yang lain. 2. Menghargai satu sama lain. Saling menghargai antara sesama umat manusia dan menerima perbedaan adalah hak asasi manusia lain. Dengan demikian, sikap saling menghargai akan menumbuhkan kerjasama yang baik. 3. Tujuan bersama. Tujuan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tujuan sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang mempunyai tujuan yang sama, agar mereka mempermudah kegiatan, maka mereka dapat saling bekerja sama. Apa sih manfaatnya sebuah kerjasama? Bagaimana caranya agar kerjasama berjalan dengan baik? Coba sekarang teman-teman semua diskusikan. Apa sih sebenarnya manfaat kerjasama itu? Ya, nanti setelah didiskusikan dengan teman kelompok yang pernah ibu bagi waktu itu, nanti tolong dikirim hasil kerjasamanya dan diskusinya ke email ibu ya. Nah, sekarang ibu akan kasih tahu yang ketiga, manfaat kerjasama. Manfaat dasar manusia. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkannya kerjasama dalam menjalankan kehidupan. Adapun manfaat kerjasama sangat besar bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat kerjasama dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut. H. Kusnaidi 2003 mengatakan bahwa berdasarkan penelitian, kerjasama mempunyai beberapa manfaat, yaitu kerjasama mendorong persaing di dalam mencapai tujuan meningkatkan produktivitas. B. Kerjasama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. C. Kerjasama mendorong terciptanya sinergi sehingga biaya operasional akan menjadi semakin rendah yang menyebabkan kemampuan bersaing meningkat. D. Kerjasama mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak terkait serta meningkatkannya rasa kesetiakawanan. Kerjasama menciptakan praktik yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok. F. Kerjasama mendorong ikut serta memiliki situasi dan keadaan yang terjadi di lingkungan sehingga secara otomatis akan ikut menjaga dan melestarikan situasi dan kondisi yang telah baik. 4. Bentuk-bentuk kerjasama di berbagai daerah di Indonesia. Di Indonesia, bentuk kerjasama sudah lama dikenal dengan istilah gotong royong. Menurut Noto Atmojo, gotong royong asli di Indonesia sudah dimulai pada tahun 2000 sebelum Masehi dan terdapat hampir di berbagai etnis yang ada di Indonesia. Istilah gotong royong berbeda di berbagai daerah, di antaranya seperti ini. Berikut ini ya, Ibu bacakan. Di Tapanuli dikenal dengan nama Marsiusus Pan, di Minahasa disebut Mapalus Kobeng, di Ambon dikenal dengan nama Masohi, di Sumbawa menggunakan istilah Pawanda, di Madura disebut dengan Long Tinolong, di Jawa Barat disebut dengan nama Liliuran, di Sumatera Barat dikenal dengan Julo, di Bali lebih dikenal dengan sebutan Subak. Banyak bentuk kerjasama yang dapat dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut disebabkan karena banyak masalah yang dihadapi dalam lingkungan masyarakat. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut antara lain sebagai berikut. A. Membersihkan lingkungan. B. Menjaga keamanan lingkungan. 3. Peringati hari-hari besar nasional. 4. Meringankan warga yang ditimpa musibah. Jadi kerjasama itu memiliki banyak manfaat, teman-teman. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga minggu depan kita masih bisa bertemu lagi.
untuk materi minggu depan, coba dibuka bab 6 ancaman negara terhadap upaya dan penyelesaiannya. Itu ada di halaman 155. Minggu depan kita akan ngebahas materi tersebut. Oke, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.